Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan lanjutan tentang principal and agent relationship ya. Nah, jadi bentuk yang lebih detail dari principal and agent relationship adalah consignment atau konsinyasi ya, titipan ya, seperti itu. Nah, kita harus kenal dulu istilah pengertiannya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan consignment? Consignment itu pada dasarnya adalah hubungan principal and agent di mana apa? Oke, ini videonya pindahin ke bawah dulu. Nah, di mana apa? Di mana produsen atau si penjual atau di dalam hal ini sebagai kita sebut prinsipal ya. Nah, prinsipal ini dinamakan consignor. Konsinyor, mengirimkan atau menitipkan barang kepada si agen. Nah, agen ini nanti disebut sebagai consignee untuk dijual kepada pembeli ya. Nah, hak kepemilikan barang tetap berada pada tangan konsignor. Artinya ini poin kelima lagi gitu ya. Jadi kontrol atas barang itu berada di posisi si consignor atau si prinsipal ya. Nah, ini ya kontrolnya. Jadi 1 sampai 5 baik itu retur, repurchase agreement, kemudian juga bill and hold, kemudian principal and agent sama consignment, semuanya berbicara tentang titik kritisnya pada step kelima, yaitu apa? Kontrol atas barang atau jasa tersebut ya. Jadi it's all about control. Nah, gitu ya. It's all about control. Kalau kontrol berpindah, maka terjadi pengakuan pendapatan. Kalau kontrol belum berpindah, tidak ada pengakuan pendapatan. Nah, ya. Nah, kalau consignment gimana? Kontrol atas barangnya tetap berada di tangan consignor, tidak beralih ke si consignee, ya. Seperti itu. Karena consignee tugasnya bukan membeli barangnya consignor, tapi menerima titipan barang dari consignor untuk kemudian dia pasarkan kepada siapa? Kepada pembeli gitu ya, kepada masyarakat sehingga nanti ada yang mau beli barangnya si consignor. Nah, itu tugasnya. Sehingga kalau tugasnya si consignee seperti itu, consignee tidak ada perpindahan barang, tidak ada perpindahan barang dari si konsignor ke agen. Maksudnya tidak ada perpindahan kepemilikan ketika barang dialihkan dari si konsignor ke consignee, ya, seperti itu. Kepemilikannya berada sepenuhnya pada tangan si consignor, seperti itu ya. Nah, dari sini haknya si consignee apa? Haknya consignee adalah mendapatkan pendapatan, menerima pendapatan commission fee ya dari consignor. Atas apa? Atas jasa yang sudah dia berikan. Berupa apa? Pemasaran produk-produk consignor ya. Seperti itu. Nah, jadi kondisinya seperti ini nih. Ini A gitu ya. Kemudian ada B ya, C gitu ya. Nah, B ini adalah consignee ya. Atau agen lah ya, agen. Nah, kemudian A-nya ini adalah penjual atau prinsipal. Nah, kemudian si C-nya ini adalah pembeli gitu ya, pembeli. Tulisan jelek nggak apa-apa ya. Nah, di sini harus, timeline-nya gimana atau, framework-nya. A, ngirimin barang ke si B, ya, ini produk produk. Kemudian si B nerima produknya. Dari si B dikirim ke si C. Dari si B, dia melakukan pemasaran kepada si C, ya. Pemasaran iklan gitu ya, iklanin gitu ya. Nah, si C tertarik, dan dia kirim purchase order ke si B. "B, PO dong," gitu ya. Ya udah akhirnya si B pun menerima purchase order-nya. Langsung dikirimlah barangnya, barang dikirimkan ya setelah ada PO barang dikirimkan ke si C, produknya ya. Nah setelah itu gimana? Setelah itu si C ngasih duit ke si B, gitu ya, ngasih duit kas gitu ya, duit. Nah setelah itu gimana? Setelah itu si B ya, karena dia udah melakukan, iklan di misalkan di Facebook atau di Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, maka dia minta reimburse nih, gue udah ngeluarin biaya iklan nih," ya. Nah, akhirnya dia minta reimburse ke si A. Nah, dia akan, ngasih duitnya ke si A sekaligus menyampaikan bahwasanya, "Barang udah terjual nih Bos," gitu ya, "nih duitnya, tapi gue reimburse biaya iklan gue ya." Nah, seperti itu ya. Nah, akhirnya si B nyetorin kas ya, nanti si A ngasih duit reimbursable ya, reimburse dari iklan yang udah biaya iklan yang sudah dikeluarkan oleh si agen, reimburse. Kemudian si A juga nanti akan ngasih, reimbursable ya, reimburse atas biaya iklan yang sudah dikeluarkan oleh si B, itu sebagai agen.
Nah, nanti si A juga akan ngasih ke si B berupa apa? Berupa fee, commission fee. Nah, gitu ya. Nah, pada titik ini nerima kas ya, titik dia ngasih reimburse dan ngasih fee ya, maka kas ini setelah dikurangi reimburse sama fee, dia akan mencatatkan sebagai sales revenue. Nah, ini maksudnya ya. Jadi, ketika dia mengirimkan barang ke si B, belum dicatat sebagai sales revenue. Kapan dicatat sebagai sales revenue? Ketika si B nyetorin duitnya ke si bosnya, ke si A, gitu ya. Nah, pada saat itulah dia mencatat sales revenue. Nah, itu titiknya ya. Jadi, ketika konsinyasi terjadi, tidak dicatat sebagai penjual, ya. Hanya sebagai titipan saja. Nah, oke, gimana contoh yang lebih detailnya? Secara lebih detailnya seperti ini, jadi PT Rinjani, mengirimkan barang senilai 36.000 kepada toko Krakatau, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi konsignee. Kemudian ada biaya pengiriman 3.750 ya. Jadi oke kita baca pertama pelan-pelan dulu ya. Mengirimkan barang senilai 36.000 kepada toko Krakatau, ya. Jadi konsainornya PT Rinjani, PT, toko Krakatau adalah konsaininya. Nah, ketika barang dikirimkan oleh si konsainor, maka konsainor akan mencatat inventory consignment pada finished good inventory ya. Ini keluar nih ya, seperti itu. Tapi dia mencatat inventory on consignment ya, sebesar 36.000 ini. Nah, si Krakatau setelah belum ya, belum diterima ya. Ketika dikirim barang diserahkan ke si JNE oleh si konsainor, ya, maka dia akan mencatat inventory consignment pada finished good inventory. Nah, yang kedua, ketika dia ngirimin barang ke JNE, maka si konsainor akan bayar biaya ongkos angkutnya, gitu ya. Nah, ongkos angkutnya langsung dicatat oleh si konsainor. Ongkos angkut yang dikeluarkan adalah 3.750. Ya udah, langsung inventory pada cash. Nah, perhatikan ya, kalau seperti ini ketika mencatat break in itu inventory pada cash, maka ini dinamakan perpetual method ya. Perpetual. Nah, kembali lagi ke chapter 8 atau ke PSAK 14 ya. PSAK 14. Silakan dilihat PSAK 14 tentang inventory. Nah, ya. Nah, kalau dia dicatatnya purchase, maka dia periodik ya, seperti itu. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, ketika barang udah dipindahin, dikirimkan ke si JNE dan kita udah bayar ongkos angkut, konsainer sudah bayar ongkos angkut, maka ketika barang itu nyampe ke si konsaini tidak bikin jurnal, hanya mencatat dalam memo aja, gitu ya. Nah, ya udah tuh, berarti cuma di-memoin doang, nggak dicatat jurnalnya, ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya adalah toko Krakatau membayar iklan sebesar 2250 ya, yang akan di-reimburse, untuk diganti oleh PT Rinjani. Ya udah karena tugasnya, konsaini ini melakukan pemasaran, maka dia mengiklan tuh di berbagai macam media massa misalkan ya. Nah, setelah itu dia, udah diiklankan ada biaya dan dia tanggung dulu biaya, dia bayarin dulu, dia talangin dulu. Nah, maka receivables from consignor pada cash. Nah, karena dia bisa di-reimburse, maka dia catatnya receivables pada cash, ya. Nah, ini piutang gitu ya, yang akan ditagihkan kepada si consignor. Nah, tapi kalau dia itu, merupakan tanggungan ya, tanggungan, tidak tidak bisa di-reimburse, maka si consignee akan mencatat ini sebagai expense ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dia tidak bisa reimburse, maka dia catat oleh consignee sebagai expense ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian ya udah nih ketika tapi kan ini bisa di-reimburse sehingga dicatatnya receivables pada cash. Oke, nah sekarang pada akhir periode ya, akhir tahun, toko Krakatau telah menjual 2/3 ya dari barang dagangan konsinyasi dengan harga 40.000 secara tunai. Nah, artinya si consignee menjual barang tuh 2/3 ya, 2/3. Yang ke atas dulu. Nah, 2/3 dari barang yang dititipinnya, gitu ya, yang dititipin, kepada dia. Maka dia akan mencatat cash pada payable. Nah, ini perhatikan, di sini ketika si consignee menerima duit ya dari si, pembeli, maka tidak dicatat sebagai revenue. Karena kenapa? Karena barangnya bukan milik si consignee, itu cuma titipan doang ya. Maka si consignee mencatatnya cash pada payable to consignor, ya. Nah, baru setelah itu si, consignee akan, ngirimin tuh duit kepada si consignor ya, nyetor duitnya lah gitu ya. Ya udah langsung dia catat tuh payable-nya di debit kita hapus ya. Kemudian, nah dia akan mereimburse si biaya iklan, yaitu yang ini, receivables-nya kita kreditkan. Kemudian dia akan langsung motong juga fee-nya dia. Fee-nya berapa? Ternyata komisi penjualannya adalah 10%.
ya. Ya udah tinggal 10% dikali barang yang udah terjual. Berapa? 40.000. 10 dikali 40.000, sama dengan 4.000. Nah, barulah sisanya kita setorin ke si konsainor, ya. Nah, maka nanti konsainor akan mendapatkan memo. Nah, dia akan mencatatnya cash, ya, tinggal dibalik aja 33750. Nah, biaya iklannya, yang sebagai, reimbursannya gitu ya, dia akan catat sebagai advertising expense ya. Kemudian commission expense untuk sebagai fee bagi si, agen gitu ya, bagi si consignee. Barulah revenue from consignment sales. Nah, inilah yang akan menjadi stressing point kita. Nah, perhatikan, ini jalan panjang ya bagi si PT Rinjani selaku konsainor untuk bisa mengakui revenue. Pada saat kapan? Pada saat adanya pelaporan penjualan oleh siapa? Oleh si konsainor. Jadi ketika barang itu dikirim kepada konsainor tidak ada pencatatan sales revenue, hanya hilang aja tuh inventory-nya gitu ya. Nah, kapan dicatat sebagai revenue? Ketika ada memo dari si konsainor bahwa barang udah terjual, langsung dia catat. Nah, ketika dapat memo tersebut, barulah kita matching cost against revenue ya. Kita munculkan COGS-nya ya. Ya udah langsung aja COGS ya 2650 karena 2/3 ya, 2/3 dikali berapa? Dikali 36.000 ditambah dengan 3750 yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bukan 37.500 tapi 3750 ya. Kali 2/3 hasilnya 26.500. Ya udah, maka itu sampai sini sudah beres jurnal, bagi si konsainor. Nah, stressing point-nya adalah kita pada dasarnya akan menjurnal yang sisi kiri ini ya, sisi PT Rinjani. Nah, ini yang akan menjadi stressing point kita. Jadi inilah jalan panjang ketika terjadi konsep konsinyasi atau principal agent ya. Pada saat pengiriman kepada konsaini tidak ada pengakuan penjualan ya, hanya ada inventory-nya hilang gitu ya. Nah, kapan penjualan kita catat? Pada saat menerima laporan dari si konsaini bahwa barang sudah terjual. Pada saat itulah kita catat revenue dan pada saat itulah kita catat COGS-nya juga ya. Nah, COGS pada inventory on consignment. Nah, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.